dan penjaga dunia kata. Pada kali ini saya akan membagikan video tentang cara mentakhris hadis menggunakan aplikasi Hadissoft. Berbicara mengenai takhris, sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat membantu kita dalam mentakhris hadis. Namun, pada kesempatan kali ini, Bapak dosen memberikan tugas kepada kami untuk membuat video tutorial cara mentakhris hadis menggunakan aplikasi Hadissoft. Untuk memulai mentakhris, tentu saja kita harus mempunyai aplikasinya terlebih dahulu. Bagi yang belum punya aplikasi, bisa kita download melalui Chrome dan sejenisnya dengan mengetik Hadissoft. Karena saya sudah punya, maka kita langsung saja untuk membuka aplikasinya. Tampilannya seperti ini. Sebelum melakukan takhris, lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan beberapa fitur yang terdapat dalam Hadissoft. Yang pertama, ada daftar buku atau daftar kitab. Di dalam Hadissoft ini terdapat 14 kitab, dimulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, hingga Musnad Syafi'i. Jadi, kitab-kitab yang ada dalam Hadissoft ini hanya ada berjumlah 14. Tidak semua kitab hadis ada dalam Hadissoft ini. Namun kitab-kitab primer sudah masuk semua ke dalam kitab ini. Jadi tidak usah khawatir untuk melakukan takhris hadis menggunakan Hadissoft. Oke, selanjutnya yaitu ada fitur yang gambar piala, yaitu hadis berdasarkan kedudukan. Jadi di sini kita bisa membaca tentang ilmu hadis berdasarkan kedudukannya. Ini bagian-bagian ilmu hadis. Dari segi penyandarannya ada hadis qudsi, marfu, mauquf, maktub, dari gurunya ada mu'jal, munqati, dan lain-lain. Di sini juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai hadis, pengertian-pengertian dari kedudukan ilmu hadis tersebut. Misalnya hadis qudsi pengertiannya seperti ini, pengertian hadis marfu seperti ini, dan juga dilengkapi dengan skema sahabat kita baginya. Misal hadis qudsi, skema sahabatnya adalah seperti ini. Dilihat dari pengertiannya, hadis qudsi ialah sesuatu hadis yang dinukil dari Nabi SAW yang disampaikan oleh beliau kepada Rabbnya. Rabbnya ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari itu di dalam skema ini kita akan melihat dimulai dari firman Allah, kemudian ke Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, perawi hingga penyusun hadis. Begitu juga dengan hadis mursal. Hadis mursal ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi langsung disanadkan kepada Nabi SAW. Tanpa menyebutkan nama orang sahabat yang menceritakan kepadanya. Jadi pendek katanya itu hadis yang disanadkan kepada Rasulullah tanpa melalui sahabat. Dapat kita lihat dari skemanya, dari Rasulullah langsung meloncat ke tabi'in tanpa melalui sahabat terlebih dahulu. Oke, lanjut. Di bawahnya ada, kita tutup dulu. Ada hadis Al-Quran, terus ada hadis qudsi, hadis mutawatir. Nah, di sini dijelaskan misalnya hadis mutawatir. Di dalam 14 kitab hadis yang ada dalam Hadissoft ini ada 8.193. Dengan persebarannya ada di Bukhari ada 1.310, di Muslim ada 945, di Nasai ada 846, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada hadis berdasarkan tema. Nah, jadi ini adalah pengelompokan hadis berdasarkan tema. Ada tema iman, ilmu, umat terdahulu, dan lain-lain. Misalnya kita buka tema iman, akan muncul jumlah hadis dengan tema iman ada 18.921. Dengan persebarannya ada di Bukhari 1.874, ada di Malik 261, dan lain-lain. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja mulai mencoba untuk mentakhris hadis. Takhris sendiri yaitu kegiatan menelusuri hadis pada kitab aslinya atau kitab primer secara lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan nilai-nilai hadis tersebut. Nah,
Dalam harus menggunakan hadis ini bisa menggunakan kata kunci berbahasa Indonesia, juga menggunakan kata kunci berbahasa Arab. Kita coba dulu yang menggunakan kata kunci berbahasa Indonesia. Misalnya kita sedang mau mencari hadis tentang menghormati orang tua. Kita klik saja menggunakan bahasa Indonesia. Kedua orang tua. Kita cari. Nah, kalau seperti ini berarti tidak ditemukan, berarti kata kuncinya ini kita bisa lihat sampai 2 sampai 0 hingga terakhir 0. Ini berarti dengan kata kunci ini tidak bisa menemukan hadis Nabi. Kita coba kata kunci lain. Hadis tentang kedua orang tua. Nah, jika menggunakan kata kunci kedua orang tua, maka akan muncul hadis-hadis yang berkaitan dengan kedua orang tua. Ada di Sahih Bukhari, ini berjumlah 40 hadis. Di Sahih Muslim ada 28 hadis. Di Sunan Tirmizi ada 24 hadis, dan seterusnya. Jadi dengan kata kunci orang tua, kita dapat menemukan 269 hadis. Sangat banyak ya. Coba kita akan ganti kata kunci lain, misalnya takwa, ada nggak ya? Sama banyaknya, yaitu misalnya tentang bertakwa ada 304. Kita coba lagi hadis tentang apa? Tentang menyayangi yang lebih muda. Tidak ditemukan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk mentahriz hadis dengan kata kunci berbahasa Indonesia. Nah, menggunakan kata kunci menghormati orang tua, kita dapat menemukan 2 hadis. Di Sahih Bukhari ada 0, Sahih Muslim ada 0, di Sunan Tirmizi ada 2 hadis. Nih. Jadi dengan kata kunci menghormati orang tua, kita dapat menemukan 2 hadis serupa. Yang pertama di Sunan Tirmizi nomor 1842 dan Sunan Tirmizi nomor 1844. Mempunyai redaksi matanya sedikit berbeda, namun mempunyai maksud yang sama. Nah, setelah kita temukan, kita menemukan hadis-hadis ini, kita bisa melihat kualitasnya. Kualitasnya di sini. Misalnya hadis Sunan Tirmizi nomor 1844 menurut Nasiruddin Albani punya derajat dhaif. Menurut Abu Thayyib Zubair Al-Zaid dhaif juga. Kalau hadis yang Sunan Tirmizi nomor 1842 menurut Nasiruddin Albani sahih, menurut Abu Thayyib Zubair Al-Zaid hasan. Nah, untuk melihat skema masalahnya, kita bisa melihat pada fitur ini, pada fitur yang berbentuk rantai. Kita klik jadi seperti ini. Nah, hadis tentang menghormati orang tua ini, kita dapat melihat salahnya adalah Anas bin Ali bin Nadir, terus Zarbi bin Abdullah, Ubay bin Hamid, Muhammad bin Muhammad. Jika kita lihat pada tulisan ini, redaksi yang dengan tulisan bahasa Arab, terkadang kita akan melihat perbedaan antara yang ditulis berbahasa Arab. Karena dalam ilmu hadis kita mengenal dengan kunyah atau sebutan. Jadi terkadang di dalam redaksi ini hanya menggunakan nama sebutannya saja. Sedangkan di sini menggunakan nama aslinya. Nah, kita bisa melihat rinciannya dari rawi-rawi di sini. Kita dapat klik saja di sini. Nah,
Nah, ini yang dimaksud dengan kunyah. Nama aslinya Anas bin Malik bin Nadir, nama kunyahnya Abu Hamzah, nama nasabnya Al-Asy'ari Al-Madani. Ini dari kalangan sahabat. Jadi kita bisa melihat rincian keterangan dari rawi-rawi tersebut dengan mengklik nama rawi itu. Ganti kita coba lihat lagi di sini Muhammad bin Marsuk. Nah, kunyahnya Abu Abdullah. Terus nasabnya Al-Bahili. Nah, di sini tertulis Muhammad bin Marsuk sama. Terkadang ada beberapa hadis yang di sini tulis nama kunyah saja. Misal Abu Abdullah, di sini tulisnya Muhammad bin Marsuk. Jadi jika teman-teman menemukan hal tersebut, jangan khawatir karena itu biasanya menggunakan nama kunyahnya. Nah, untuk melihat keterangan warna ini kan berbeda-beda warnanya. Ini ada keterangannya masing-masing. Kita bisa mengklik di sini keterangan warna. Nah, untuk warna yang biru muda itu dari kalangan sahabat. Untuk yang warna biru itu punya derajat thiqah. Nah, ini warna kuning. Kita lihat warna kuning berarti dhaif. Berarti rawi dengan warna kuning di sini kita bisa mengartikan bahwa ini adalah rawi yang dhaif. Kalau hijau muda kita bisa lihat di sini yaitu thiqah atau adil. Jadi jika ada rawi yang diwarnai hijau, ini berarti rawi tersebut thiqah atau adil. Nah, ini ada fitur lagi yaitu kita tutup dulu. Nah, ini ada fitur kotak-kotak kecil. Ini adalah hadis serupa. Nah, jadi jika kita menggunakan kata kunci menghormati orang tua, kita dapat menemukan dua hadis yaitu di Sunan Tirmizi berjumlah dua hadis. Nah, hadis yang serupa apa aja kita bisa melihatnya di sini. Hadis yang serupa atau hadis yang mirip atau hadis yang masih bersangkutan dengan tema menghormati orang tua ini. Jika hadis aslinya itu tentang menghormati orang tua, kita lihat misalnya di Sunan Abu Daud. Nah, di sini redaksinya itu siapa yang tidak menyayangi orang kecil di antara kami dan tidak memuja orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Nah, melihat dari hal tersebut, dari redaksi hadis tersebut, tentu sangat berkaitan dengan hadis tadi, yaitu hadis tentang menghormati orang tua atau menghormati yang lebih tua. Nah, begitulah cara mempelajari hadis menggunakan kata kunci berbahasa Indonesia. Sekarang kita coba menggunakan kata kunci berbahasa Arab. Kita bisa mengetiknya dengan berbahasa Arab. Kita bisa menggunakan bantuan ini, judul ini. Atau mungkin jika sudah hafal keyboardnya langsung saja diketik menggunakan bahasa Arab. Kita ubah shift file, kita dulu keyboardnya menggunakan bahasa Arab. Kita ketik yang ingin kita cari seperti itu. Nah, saya ingin mencari misalnya tentang hadis. Ini dia, kita menggunakan kunci ini coba. Man lam yarham. Saya dengan kata kunci ini kita lihat kita menemukan hadis lain. Nah, dengan kata kunci man lam yarham kita dapat menemukan 10 hadis. Ada di Sunan Tirmizi ada 3, Sunan Abu Daud ada 1, di Musnad Ahmad ada 5. Ini hadis serupa. Nah, untuk fitur-fitur yang sebelah sini masih sama saja ya. Hanya saja beda kata kunci. Jadi kalau kita menggunakan kata kunci bahasa Arab muncul seperti ini. Penjelasannya sama saja. Di Sunan Tirmizi ada 3, berarti ini hadis-hadis yang ada kata malayaham itu ada di 10 hadis di beberapa tempat, ada di Sunan Tirmizi, Abu Daud dan lain-lain. Nah, di sini juga sama. Misalnya hadis ini, misalnya bagaimana kita bisa melihat di sini.
Misalnya hadis Sunan Tirmizi nomor 1883. Matanya seperti ini, terus hadis serupa ada di sini. Nah, mungkin cukup kali ini video tahnis hadis menggunakan aplikasi Hadissoft. Kita bisa mencoba dan mengulang-ulangnya agar kita tidak lupa caranya. Karena semakin diulang-ulang, maka kita akan semakin paham. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.